Wayajtani bulan ngadoi sapa mustanji. Orang yang bersuci harus menjauhi. Hukumnya wujuban kelawan wajib. Oh, fayanya nanti. Wayajtani bulan ngadoi. Wujuban kelawan wajib sapa. Nah ini fayanya di sini. Sapa qadil hajati wong kang nekani hajat, orang yang sedang memenuhi hajat ini wajib hukumnya. Wajib apa? Untuk menjauhi istiqbalal qiblati ing madhab kiblat. Istiqbalal qiblati ing madhab kiblat, wajib untuk meninggalkan menghadap kiblat. Artinya tidak boleh menghadap kiblat ketika memenuhi hajat. Kiblat yang mana? Kan kiblat itu ada dua, ada kiblat zaman dahulu, ada kiblat zaman sekarang. Kalau kiblat zaman sekarang itu adalah Ka'bah. Nah ini wal muradu bil kiblat di sini apa kira-kiranya? Oh al-ana ing dalam saiki. Oh kiblat yang sekarang. Al-ana ing dalam saiki. Al-ana ing dalam saiki. Mana kiblat yang sekarang teh? Wa huwa utawi al-ana. Wa uti kiblat al-ana iku al-Ka'bah tu Ka'bah. Iku al-Ka'bah tu Ka'bah. Kenapa dinamakan Ka'bah? Wa summiyat bidzalika ay bil Ka'bah lirtifa'iha. Karena memang tinggi kiblat ya, Ka'bah itu tinggi. Ka'bah itu tinggi lirtifa'iha karena tingginya Ka'bah. Kemudian Ka'bah itu dinamakan kiblat. Kenapa dinamakan kiblat? Tulis. Wa tusamma qiblatan li'annana nuqabiluha. Li'annana nuqabiluha. Karena kami semua menghadap kepadanya. Wa summiya qiblatan wa summiya qiblatan li'annana nuqabiluha. Sebabnya dinamakan apa? Kiblat karena kita semua menghadap kepada kiblat. Kenapa dinamakan Ka'bah? Ayo alasannya karena tifaiha, karena tingginya kiblat. Jadi ketika melaksanakan atau memenuhi hajat ini dilarang keras menghadap kiblat ya. Bukan cuma menghadap tapi juga wastidbaru halan mungguri kiblat. Wastidbaru halan mungguri kiblat juga dilarang keras membelakangi kiblat ketika bisahra'i dalam arah-arah. Bisahra'i dalam arah-arah ketika buang hajatnya di tempat terbuka. Jadi yang mana aja di tempat terbuka, kayak di lapangan, di mana lagi? Di tegalan, itu tempat terbuka, di sawah, itu tempat terbuka. Sawah yang ini yang terbuka. Nah, itu namanya sahara. Kayak al-fadha ya. Jadi yang dimaksud dengan sahara itu adalah selain daripada bangunan. Illa biakun lamun orangana iku bainahu ing dalam antarané si wong. Illa biakun lamun orangana iku bainahu ing dalam antarané si wong. Iku bainahu ing dalam antarané si wong wa bainal kiblati lan ing dalam antarané kiblat. Andai kata jarak antara dia dengan kiblat, andai kata antara dia dengan kiblat itu tidak ada satir. Opo satirun aling-aling atau penutup. Opo satirun penutup. Opo satirun satir atau penutup, garis miring aling-aling. Tidak boleh soten menghadap kiblat. Andai kata ilam yakun satirun. Andai kata tidak ada satir. Tidak boleh soten membelakang kitab ilam yakun baina wa baina kiblati satirun. Andai kata tidak ada satir, non satir teh penghalang, penutup. Nah, ya. Atau ada satir mah, penutup ada.
Au kana tawa ana opo satir atau ayat penutup mantahan tidak mau syarat penutupna. Walam yablug lan ora tumeka opo satir sulusai dira ing 2/3 dira. Sulusai dira ing 2/3 hasta atau ayat. Satir mah penghalang mah ayat, tutup mah ayat, tapi sayang tingginya tidak mencapai 2/3 hasta, sama dengan 2/3 sama dengan 32 cm. Apa cm? Ya. Cm. 2/3 itu sama dengan 32 cm. Atau ada tetapi tingginya tidak mencapai 2/3. Nah, itu sama, dianggap tidak ada penutup. Walaupun ada penutup juga. Au balago atawatu meka au balago atawatu meka opo nanta opo satir. Au balago atawatu meka opo satir huma ing sulusai dhira'in atau tinggi satir mencapai 2/3 dhira' yakni 32 cm tapi wabaudalan ado sapa si wong anhu saking satir tapi jarak teh jauh satir teh antara dia dengan satir jauh gitu. Aksaro kelawan leuwih akeh min salasati azru'in saking 3 pira-pira hasta. Min salasati azru'in saking 3 pira-pira hasta tapi jaraknya jauh antara dia dengan satir tadi melebihi 3 hasta, melebihi 3 zero, nyatane 144 cm tulisnya. Nyatane apa? 144 cm. Jadi gitu ya. Jadi tidak boleh kita buang hajat di mana? Di tempat terbuka. Di mana tempat terbuka teh? Di lapangan. Mana lagi? Di tegalan, di sawah itu ya, tidak tempat terbuka. Tidak boleh di tempat terbuka kita buang hajat dengan andai kata tidak ada satir. Jadi kalau ingin boleh maka syaratnya harus ada satir. Apa satir tuh? Penghalang, penutup. Dan syaratnya penutup tingginya tidak boleh kurang dari 2/3 hasta. Yang perhatikan. Ini misalkan satir, tingginya satir berapa? 2/3 hasta, sedikit ya, cuma 32 cm ya. 1 jengkal 20, berarti 2 jengkal, tingginya itu 2 jengkal. 1, 2, tak dari sini ke sini penutup minimal gitu. Paham ya? Satir nanti. Kemudian syarat yang kedua, jarak antara satir dengan orang yang buang hajat, jarak jauhnya tidak boleh lebih daripada 3 hasta. Berapa 3 hasta teh? 134. Nah, kalau ada aling-aling penutup ya, kemudian jaraknya tidak lebih daripada 3 hasta, ya, tidak lebih daripada 3 hasta, boleh nggak buang hajat di tegalan? Kalau ada aling-aling dan tingginya 2/3 hasta, kemudian jaraknya tidak lebih daripada 3 hasta, boleh tidak buang hajat di lapangan terbuka? Boleh, karena itu mah memenuhi syarat. Jadi syarat buang hajat di tempat terbuka itu pertama harus menggunakan satir. 2, tinggi satirnya 2/3 zero. Kemudian jarak antara dia dengan satir tidak lebih dari 3 zero atau 144 hasta. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya barang kola kangan dika ing masopo ba'duhum sebagian ulama, sebagaimana hukum yang telah disampaikan oleh sebagian ulama. Wal bunyan ulan utai bangunan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita buang aja di bangunan? Kayak mah di gedung pabrik, di gudang pabrik misalkan, atau di gedung film gitu ya, di gudang pabrik, di aula, di bangunan aja bangunan. Wal bunyan ulan utai bangunan fi haza ing dalam iki. Fi haza ing dalam iki ayat wujub ijtinabi istiqbal qiblah. Fi haza ing dalam iki wajib
ngadohi mandap kiblat. Bihaza imam iki wujubi ijtinabi istiqbalil qiblah wastidbariha. Ing dalam wujubi ijtinabi istiqbali qiblat wastidbariha. Coba baca mang baik. Bihaza ing dalam ya bagus geser. Saya baca bihaza ing dalam wujubi ijtinabi istiqbal kiblah. Kata yang pentingnya justru kadang-kadang sok tar ditulis baru dapat. Ayo baca Mang Syahrul bihaza ijtinabi. Ya bagus. Salman bihaza wujubi ijtinabi, tulisan dibaca wujubi ijtinabi istiqbalil qiblah wa istidbariha. Bagus. Nah, bangunan juga sama katanya dengan tempat terbuka iku kasoroi kayak arah-arah. Jadi namun kita buang hajat di gedung, misalkan ada gedung film yang udah nggak terpakai, aduh kebelet nih, pengen misalkan nih, habis makan sate jadi pengen nih. Kalau ada gedung yang sudah tidak terpakai, kita buang hajat di sana, maka syarat sama, ya sama dengan buang hajat di tempat terbuka bisyartil madhkur kelawan syarat kang widen tutur. Mana syarat nanti? Pertama harus ada satir, kedua tingginya satir tidak boleh lebih daripada tidak boleh kurang daripada 2/3. Jaraknya satir tidak boleh lebih daripada 3 hasta. Nah, itu syarat yang sudah disebutkan. Nah, kecuali ilal bina al muadda, angin bangunan al muadda kang wis den siapaken. Kecuali bangunannya memang sudah disiapkan untuk BAB. Kayak misalkan TOK mau BAB, di mana BAB yang di WC, di WC, di kloset, di WC, di kamar mandi. Ini sudah disiapkan kan? Nah, kalau bangunan yang sudah disiapkan li qada'il hajati kadue nekani hajat eta mah fala hurmata, maka orang haram ikut tetep. Fala hurmata, maka orang haram ikut tetep. Maka orang haram ikut tetap. Fihi ing dalam bina al muadda, maka tidak haram BAB di bangunan yang sudah disiapkan, yang di WC mutlakon kelawan mutlak. Mutlakon kelawan mutlak. Secara mutlak mangga silakan. Boten napa-napa. Maksud mutlakon di sini bagaimana? Mau maksud mutlakon di sini? Tulis wujida satirun. Wujida satirun. Wujida satirun. Amla balagha sulusai zira'in. Balagha sulusai zira'in awla ba'uda anhu bi aksara min salasatin. Ba'uda anhu aksara min salasatin amla. Apa artinya? Baik ada satir atau tidak, baik tingginya satir mencapai 2/3 atau tidak, baik jaraknya lebih dari 3 ziro atau tidak. Itu jadi bebas mutlakon mangga silakan. Ya. Wa rajalan kejaba bi qaulina kelawan ucapan kita al-ana rupane dawu al-ana. Tadi tidak boleh menghadap kiblat yang sekarang. Awas, ada qaid yang sekarang, maka kecuali dari perkataan sekarang. Opo ma barang, opo maka, opo ma barang kana kang ana opo ma iku kiblatan kiblat. Iku kiblatan kiblat awalan dalam zaman awal, zaman dingin.
awalan dalam zaman dingin, maka kiblat yang dahulu, mana kiblat dahulu teh? Kabaitul Muqaddas, kayak Baitul Muqaddas, seperti Baitul Muqaddas. Itu adalah bait yang lama. Mana kabaitul Muqaddas atau kabaitul Maqdis, kayak Baitul Maqdis, maka pasti baruhu maka utawi madep Baitul Maqdis, wasid baru lan mungkuri Baitul Maqdis, wasid baru lan mungkuri Baitul Maqdis, maka menghadap Baitul Maqdis atau membelakangi Baitul Maqdis itu hukumnya gimana? Iku makruhun, hukumna makruh. Kalau menghadap Baitul Maqdis mah tidak haram, tapi hukumnya makruh. Wa yazkani bulang ngadohi adaban kana gawe tata krama. Sapa qadil hajati wong kang nekani hajat. Sapa qadil hajati wong kang nekani hajat. Kemudian orang yang sedang memenuhi hajat ini sebagai bentuk tata krama ini harus menjauhi. Menjauhi apa? Al-baula inguyu wal ghaitolan ngising. Wal ghaitolan ngising fil ma'i ing dalam banyu ar-raqidi kang meneng. Wah, harus menjauhi apa? Nguyuh dan ngising di air yang diam. Ada air nih kayak di balong. Balongnya misalkan enggak ngalir nih, kayak balong pondok tuh, enggak ngalir kan ya? Balong dapur ngalir enggak? Nah, itu kan namanya al-ma'u raqidi, air yang diam. Nah, maka usahakan jangan buang hajat di air yang diam. Nah, bagaimana kalau airnya mengalir? Amal jari anapun utai banyu kang milik. Amal jari anapun utai banyu kang milik iku payu krohu maka den makruhaken. Iku payu krohu maka den makruhaken. Apa ya sih? Iku payu krohu maka den makruhaken. Apa jari? Bil qaliling dalam banyu kang setitik minhu saking aljari. Nah, sedangkan buang hajat di air yang mengalir mah maka tafsil. Kalau al-qalil air yang mengalir sedikit maka hukum buang hajat di air tersebut hukumnya makruh. Dunal kasiri oranana banyu kang akeh. Dunal kasiri oranana banyu kang akeh. Kalau airnya banyak kayak walungan, sungai, itu banyunya kan banyak. Lalu kita buang hajat itu sih aifala yukrohu. Aifala yukrohu. Kalau airnya banyak mah tidak mah. Jadi buang hajat di air yang mengalir tafsil. Kalau airnya sedikit hukumnya makruh. Kalau airnya banyak hukumnya iman. Kalau air yang mengalir itu sedikit hukumnya, kalau air yang mengalir itu banyak hukumnya, itu di kitab juga ada hukumnya air falayuk, ya maka ditulis sekali hukumnya tidak ya Bang Salman. Kalau buang hajat di air yang mengalir hukumnya tafsil. Kalau airnya sedikit hukumnya makruh. Kalau airnya banyak hukumnya fala yukrohu. Nah itu baik, tulis. Kecuali ila ayakuna lailan, kecuali kalau BAB-nya di malam hari misalkan sampean dengan BAB di sungai. Nah, kalau di malam hari maka hukumnya makruh BAB di walungan, di sungai di malam walaupun airnya banyak. Naon sababna? Lima taqaddama annal ma'a lailan ma'wal jinni, karena sesuai dengan alasan yang telah lewat bahwa sesungguhnya air kalau di malam hari itu tempat mengungsinya jin. Ini jangan sampai jin ukur istirahat, jin tiba-tiba dikasih hadiah berupa harta karun. Wah, ngamuk jinnya nanti. Siapa yang BAB nih?
sampai kotornya badak, ternyata maksa harus ngamuk jinnya itu tak boleh. Maka kalau di malam hari mah hukumnya makruh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awala izdina bulan tetapi utawi kang lebih utama. Lakinnal awla tetapi lakinnal awla tetapi sak temene gitu apa itu. Tetapi sak temene kang luwih utama iku ijtinabuhu ngadohi iku ijtinabuhu ngadohi iku ijtinabuhu ngadohi baol gitu, menghindari baol atau ghaib bil kasir iku istinabu ngadohi baol wal ghaib bil kasir. Tapi bagus nama ya jangan buang hajat di air yang mengalir walaupun banyak gitu ya, sebab nanti airnya menjadi kotor. Orang Jepang itu ya, sungai di Jepang, kata orang yang pernah ke Jepang, itu sungai di Jepang jernih banget. Itu tidak ada orang yang berani membuang sampah ke sungai. Dendanya besar. Tidak ada orang yang berani kencing di sungai. Tidak ada orang yang berani BAB di sungai. Maka sungai di Jepang itu bersih banget, terjaga ya kesehatannya. Ya, kalau di kita mah ya segala masuk sungai, apalagi di Jakarta buang sampah pasti ke sungai gitu. Itu pernah main di Jakarta buang sampah ke sungai, mending buang sampahnya sedikit, sampahnya banyak. Pantas Jakarta sering mampet. Itu memang masyarakatnya sudah seperti itu. Wa bahasa ngabahas sapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi tahrimahu ing harame qadil hajat. Tahrimahu ing harame qadil hajat, rujuk qadil hajat. Qad alif hamzah qadil hajat. Bil qalili ing dalam banyu kang setitik. Bil qalili ing dalam banyu kang setitik. Imam An-Nawawi membahas bahwa haram katanya baul dan nyising fil qalili di dalam air yang sedikit. Lamun airnya sedikit haram, baik airnya itu diam ataupun baik airnya mengalir, apalagi diam. Bil qalili lembanyu kang setitik jarian iku kang ngalir kana ana opo qalil jarian iku kang ngalir kana ana opo qalil auraqidan atawa kang terjemahkan. Wa bahasa telah membahas An-Nawawi, Imam An-Nawawi tahrimahu haramnya buang hajat fil qalili pada air yang sedikit. Jadian baik airnya mengalir auraqidan atau airnya. Wa yazdanibu langadohi sapa si qada sapa si wong gitu lah katanya. Ayadon halemali al baula ing nguyu wal ghaito lan ing ngising wal ghaito lan ing ngising. Kemudian orang yang buang hajat itu harus menjauhi buang hajat di mana? Tahta syajarati ing dalam sak ngisore wit. Tahta syajarati ing sak ngisore wit al musmirati kang biasa berbuah. Al musmirati kang biasa ngetuaken woh. Al musmirati kang bisa ngetuaken woh. Al musmirati kang bisa ngetuaken woh. Tidak boleh buang hajat di bawah pohon yang bisa berbuah walaupun bukan pada waktu berbuah. Seperti mana pohon yang bisa berbuah? Seperti pohon mangga, ada kerja berbuah, bising dia nggak boleh. Karena apa? Walaupun pada waktu itu belum berbuah, tapi lama-lama nanti akan berbuah. Karena khawatir nanti si buahnya jatuh ke bawah, kemudian jatuh pas mengenai kotoran sehingga kan menjadi mubazir. Maka dilarang buang hajat di bawah pohon yang bisa berbuah. Baik pada waktu itu adalah waktu samar, waktu samri ing dalam waktu berbuah. Waktu samri dalam waktu berbuah ya, baik pada waktu berbuah wa ghairihi lan waktu samri atau bukan pada waktu berbuah.
wa ghairahu waqta samri wa ghairuhu lan liyane waqta samri waqta samrati ing waktu berbuah wa ghairuhu lan liyane waqta samro wa yazani bulan ngadohi sapa si wong ma ing barang zukira kang wis den tutur apa ma ing barang zukira kang wis den tutur apa ma. Kemudian orang itu harus menjauhi buang hajat di mana? Fitoriki ing dalam dalan. Fitoriki ing dalam dalan almasluki kang den ambah. Almasluki kang den ambah linnasi kadue manusa. Linnasi kadue manusa itu dimakan. Kemudian orang yang mau buang hajat harus menjauhi buang hajat di mana? Fitoriki di jalan almasluki linnasi yang dilalui oleh manusia. Jalan yang sering dilalui oleh manusia jangan berak di situ, nanti kalau keinjak oleh orang, orangnya jatuh, pasti dia akan mengeluarkan umpatan-umpatan, bahkan sumpah serapah. Saya modal di dia sing nutup sia boolna tong aya liangan gitu, sing mampet senam boolna kahareup-hareupna. Coba lamun dikutuk seperti itu, kamu lubang burungnya tidak ada lubangnya, beraknya tidak ada lubangnya gitu. Maka tidak boleh. Wa fi maudi zililan ing dalam panggonan ngaup. Wa fi maudi zililan ing dalam panggonan ngaup atau di tempat berteduh. Tempat naon tah? Tempat nyuhan. Ya, di mana tuh tempat nyuhan tah? Di siskambling tempat nyuhannya atau di halte tempat nyuhan. Kok ngising di dinya? Kayak batur diuk gitu asal sahanu itu pugu mana nang ngadiukan tai cenah mana hitutnya teu cek batur asya ulang bohong doraka sia pas saya jeung batur anu pikanang tunggal gelut aya eta dina bujur mana naon oh ternyata dia menduduki kotoran. Masya Allah jiba bau cengkol di kotoran ya gitu. Maka nanti orang itu akan mengeluarkan sumpah serapah. Mudah-mudahan modal di dia sia sing mampet liang taina ya. Sing liangan sing leungit jeung bool-boolna gitu. Wah di doa. Ya itu. Syaiban dalam waktu ketiga tidak boleh buang hajat di tempat berteduh ketika musim panas. Awa fi maudhi syamsilan ilm panggonan srengenge, atau tidak boleh buang hajat di tempat berjemur, di tempat moyan sitaan waktu rendeng ke musim hujan biasanya jelema sok moyan di dinya teh da tiris teh barang keur moyan sia mah euy geus baku sok hitut dadakan teh sok maneh hitutnya ya pamun bau nu bau bangge deui maneh pasea ternyata padahal mah dirinya yang menginjak kotoran. Maka tidak boleh buang hajat di tempat berjemur di musim hujan. Wa bisakbilan ing dalam leng, tidak boleh kencing di dalam lubang, di atas lubang. Aya liang kiih kumaha mau liang orai. Orang langsung rubruknya. Mending lamun lalaki ditubruk teh beureum sarua panjang lamun awewe kumaha ditubruk orai asup ka jero oraina. Wah, dioperasi. Kenapa? Harus sakit itunya. Oh, kemasukan ular. Kenapa kata dokter harus ular yang dimasukkan? Nikah aja, Mbak. Wah, Pak dokter sudah bukan begitu. Disangannya diasup ke sarangan puas asupnya lira ya. Orang kajajaran ongkoh ibu apa. Wa huwa utawi asakbi ku anazilu bolongan kang temurun. Iku anazilu kang temurun al mustadiru kang bundar, bolongan yang terus yang ada terusannya yang bundar. Eta jadi kudu sakbun unggul cenah pokona mah liang naon we eta mah. Wala sakbilan utila fasakbiku sakitun kang gugur pribadi nusail matni sebagian tuladan matan. Walaya takalamulan ora kena ngobrol sapa si wong adaban karena gawe tata krama mangripai dengan mangsa hadi maklum CS teman sepondok bareng-bareng sokroan. Nah pas ngising bebarengan cek mangsa madi asa kadenge ehemna asa beda palita oh mana saha nya urang sama hadi nak cepak teh ya begitu. Itu si calon penghuni surga gitu. Waduh ngobrol itu
Samari dengan Pak Ii. Eta ngechat Kang Agus kayaknya mesin garing mati chat nah. Oh tenang aja bro, ngobrol. Lagi HP itu. Nah itu hukumnya tidak boleh. Jangan gitu, tidak boleh ngobrol. Kecuali li khairu dorotin kadurian dorot sopo Kang ya. Paling deui. Wala yatakallamu lan ora kana ngobrol ada bangkana gawe tata krama li khairu daruratin. Karena liana dorot sapa qadil hajati wong kang nekani hajat kemenang ngobrol. Atau iman ngobrol jeung saha jeung Irham ngobrol keur penting mana bolosnya si ulagane. Ulagane sing tobat atuh kitu wae ngobrol terus. Tapi kok ngadalil. Innallaha la yughayyiru eta di WC. Abang karena iman. Jadi ngomongnya pakai dalil padahal eta di WC enggak boleh begitu teh. Alal boleh ingat saya uyuh wal khaidilan isi gawe geus beres di WC tah gitu. Fa indaat mangkalamun narik-narik opo darurat kumaha lamun kapaksa. Misalkan pas lagi BAB itu di depan kita kelihatan kebetulan pintunya misalkan bolong di depan saha tah aya Mang Salman teh keur cicing beh ngalamun ya duka ngalamunkeun naon duka naon dilamunkeun. Tiba-tiba ada ular yang mau menggigit. Nah, Mang Iman lagi BAB. Jadi darurat ya bahaya. Maka akhirnya kata Mang Salman, lari, ada ular, cepetan lari. Itu kan ngomong sedang BAB, boleh nggak kalau begitu? Boleh, karena ini mau darurat. Kata budak kecemplung ke sumur. Awas itu bocah dapat tiba nih sumur. Nah, apa ngomong seperti itu? Karena ini mah ada darurat. Kapan kaya wong roa kang ningali sapa siman hayatan ing ula yaksidu halen neja yaksidu kang neja lamun sabada isim nanti ma'rifat manakira mah jadi sifat yaksidu kang neja hayatin sana ing manusia aya ora rek macok kamang Salman ada ular yang mau menggigit lam yukra maka ora den makruhakeun apa kalamun ngomong hina idzin ing dalam bangsa niki da'at daruratun wala yastaqbilan ora kena madhep sapa si wong asyam saing srengenge wal qamaloran rembulan wala yastadbiru lan ora kedah mungkuri sapa si wong huma ing syamsun lan qamar ayu kurawat tegese den makruhakeun lahu kada si wong apa zalika mengkon-mengkonan yastaqbilu lan yastadbiru apa zalika mengkono yastaqbilu lan yastadbiru hala qada'i hajatihi ing dalam tingkah nekani hajate si wong ing dalam tingkah nekani hajate si wong lakinan Nawawiyah tetapi sak teman Imam Nawawi Raudhah wa Syarihil Muhadzab iku kala ngandika sapa Imam An-Nawawi kalau terima tidak boleh menghadap kiblat sekarang mah tidak boleh menghadap matahari tidak boleh menghadap rembulan ya. Rembulan baru muncul misalkan lalu kita buang hajat menghadap rembulan nah itu baik matahari ataupun rembulan itu tidak boleh sambil menghadap matahari atau bulan atau membelakangi matahari atau membelakangi rembulan. Tetapi menurut Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah beliau berkata inna istidbarahuma saat teman mungkuri syamsun lan qamar iku laisa orana apa istidbar iku bimakruhi kelawan makruh tapi jari Imam Nawawi mah tenan enggak apa-apa tidak makruh. Bismillahirrahmanirrahim wa qala ngandika sapa Nawawi fi syarhil wasit ing dalam syarah kitab Al-Wasit inna tarkastik balia saat meninggal madhab syamsun lan qamar inna saat temennya tarka ninggal istiqbali madhab hima syamsun lan qamar wastid bari himalan mungkure syamsun lan qamar sesungguhnya tidak menghadap dan tidak membelakangi ikut sawaun hukumnya pada jadi maksudnya gimana ayat fayakunu tegese mangka ana apa tarku iku mubah wa qala Nawawi fitakik inna karahata istiqbali ma satamne hukum makruh madhab syamsul lan qamar inna satamne karahata hukum makruh
Istiqbali ma madhab syamsun lang komar, hukum makruh menghadap matahari dan rembulan itu ikula asla oranana sumber itu tetap ikula asla oranana dasar itu tetap laha kadue karoha. Wa qaululan uti pengandikan musannif wala yastaqbilu ilaih iku sakitun kang gugur fi ba'di nusahil matni ilm sebagian tuladan matan wallahu a'lam bishawab.